Alvin, Alvin. Laras melompat-lompat sambil mengangkat papan nama ia buat di kantor sebelum berangkat ke bandara bersama Kinos. Beberapa waktu tak bertemu, nyatanya ia rindu dengan teman bertengkarnya itu. Kau sangat merindukannya sampai melompat-lompat begitu. Kinos terkekeh sambil berkacak pinggang saat melihat tingkah Laras. Tidak, aku hanya takut dia tidak melihat kita, Kak. Laras kembali melambaikan tangannya saat melihat Alvin melangkah ke arahnya. Alvin. Laras. Alvin merentangkan kedua tangannya hendak memeluk wanita itu. Namun sial, Laras malah memeluk kopernya. Kau bawa oleh-oleh apa untukku? Jangan bilang kau lupa, aku sudah menunggu sejak 1 jam yang lalu. Laras mengambil alih koper di tangan Alvin. Hah? Alvin mendelik tajam lalu tiba-tiba terkekeh sendiri saat melihat tingkah si knalpot rombengnya yang tak berubah sedikitpun. Kau tidak merindukanku. Laras menggeleng cepat. Aku merindukan traktiranmu. Hah, dasar mata duitan. Jangan berharap apapun, aku tidak membeli oleh-oleh apapun untukmu. Kenapa malah bertengkar? Urusan rumah tangga bahasnya di rumah saja, sahut Kinos. Kami tidak seperti itu ya. Sahut Alvin dan Laraswe secara bersamaan. Aku jadi bad mood tapi banyak hal yang ingin aku diskusikan dengan kalian. Kita harus suatu tempat sekarang. Kita tidak punya banyak waktu, ucap Alvin lalu melangkah mendahului kedua sahabatnya. Di tempat berbeda, Marcel baru saja sampai di pelabuhan. Terlihat ia membawa banyak barang hingga membutuhkan bantuan tukang ojek untuk membawanya pulang. Sudah semua ini Sel? Tanya tukang ojek setelah selesai menaikkan dan mengikat barang Marcel di bagian depan dan belakang motor. Iya sudah, berangkat duluan saja, nanti letakkan di teras, aku haus mau beli minum dulu. Oke. Setelah kepergian tukang ojek tadi, Marcel berjalan membeli air mineral di pedagang kaki 55. Hei Bu, tumben bengong. Sapanya kenapa ibu-ibu berdaster yang biasa duduk di pos. Bukannya menjawab ibu dan itu malah beranjak pergi. Sepertinya dia masih kena mental karena ucapan Arhan pagi tadi, melihat Marcel pun ia lari terbirit-birit. Kenapa dia, aneh? Marcel meneguk air mineral yang baru saja ia beli, lalu bergegas menghampiri tukang ojek yang sejak tadi menunggu untuk mengantarnya pulang. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, ia terus menenteng paper bag berisi mainan yang ia beli untuk Arka. Kali ini bukan mainan murah, ia ingin menyenangkan bocah kecil yang sudah ia anggap seperti putranya sendiri. Tak butuh waktu lama, motor yang mengantar Marcel sampai di halaman rumah. Tak lupa ia membayar ongkos sekalian dengan satu tukang ojek lain yang tadi mengantar barang-barangnya. Hati-hati! Teriaknya saat melihat kedua tukang ojek itu pergi. Bukannya membawa barang-barangnya masuk, Marcel malah pergi ke warung. Ia tak sabar untuk memberikan mainan yang ia beli untuk Arka. Situasi warung nampak sepi karena setiap Sabtu nenek memang tidak jualan. Nek, Arka mana? Itu lagi tidur. Kamu kapan pulang Sel? Baru saja. Kalau begitu nanti saja aku temui dia. Kalau Nia mana? Tanya Marcel sambil menoleh kanan kiri. Tadi katanya mau ke belakang tapi belum kembali juga. Susul saja. Baiklah. Kalau begitu aku ke belakang. Titip mainan ini untuk Arka kalau bangun nanti. Ia meletakkan paper bag tersebut di atas meja, lalu bergegas ke teras belakang. Ia tahu pasti Aina sedang di tepi pantai entah untuk bermain jet ski atau sekedar mencari udara segar. Marcel tersenyum melihat langit senja di atas sana sambil merogoh kantong celananya. Ia mengambil kotak kecil berisi kalung yang ia belikan untuk Aina. Sementara di dermaga, Aina dan Arhan sedang duduk berdampingan. Apa yang ingin Anda bicarakan?
Tanya Aina sambil mengikat rambutnya. Sebenarnya ia dilarang oleh nenek untuk bertemu Arhan, tetapi dirinya juga penasaran apa yang ingin dibicarakan oleh pria itu kepadanya. Arhan menoleh memperhatikan Aina yang tengah menggulung dan mengikat rambutnya. Bahkan setelah lupa ingatan pun, kebiasaannya masih sama dan Arhan menyukai itu. Ia sangat suka saat rambut Aina diikat tinggi. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Tadi mau ngomong apa? Aina kembali mengulang pertanyaannya sambil menatap Arhan. Aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Tapi ini hanya rahasia di antara kita, kamu bisa berjanji untuk itu. Aina terdiam sebentar menatap wajah pria yang menatapnya dengan serius. Perlahan, ia mengangguk sebagai tanda jika dirinya menyetujui syarat dari Arhan. Saya janji. Bicaralah. Hari ini saya akan membayar hutang budi, kemarin Anda yang mendengarkan curhatan saya. Arhan kembali memandang ke arah laut lepas. Dulu, aku pernah sangat mencintai seseorang wanita. Aku pikir dengan cara meratukannya, memastikan ia berkecukupan, tinggal di tempat yang nyaman dan punya banyak uang sudah cukup membuatnya bahagia. Tapi ternyata tidak, dia hanya membutuhkan aku dan aku mengabaikannya, sibuk dengan pekerjaan. Hingga akhirnya dia mengalami kecelakaan dan kisah kami berakhir begitu saja, sebelum dia mewujudkan mimpinya. Mimpinya? Apa itu? Arhan kembali menatap Aina, perasaannya kembali bergejolak tak kalah mengingat keinginan Aina yang ia abaikan kala itu. Dia mempunyai mimpi kecil untuk masa depan kami, dia ingin memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan. Raut wajah Aina seketika berubah sendu. Entah mengapa ia merasa ia juga pernah menginginkan hal yang sama. Tapi ia pun lupa kapan dan kepada siapa ia mengutarakan keinginan itu. Jadi karena hal itu, Anda pergi sampai ke pulau ini, ingin lari dari kenyataan. Arhan berdecak saat mendengar ucapan Aina. Dari mana kamu tahu? Entahlah, mungkin hampir semua orang pernah mengalami fase buruk yang tidak bisa mereka hadapi dan memilih menepi ke tempat yang sunyi. Namun, saya yakin Anda bisa mengatasinya. Segurat senyum tipis tergambar jelas di wajah Aina saat menatap wajah tampan yang kadang begitu menyebalkan tapi di saat seperti ini, ia seolah ingin selalu mendengarkan keluh kesah pria itu seolah tidak ada niatan untuk mengakhiri obrolan mereka. Rasanya baru pagi tadi kita bertengkar dan sekarang bisa bicara seperti ini. Andai ada yang bisa saya bantu, katakan saja. Kenapa? Arhan menatap Aina dengan kening mengerut bingung. Maksudku, kepada kamu ingin membantuku. Seketika Aina menjadi salah tingkah sendiri. Ia mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Ya karena kemarin Anda sudah menolong saya, mendengarkan curhatan saya. Ya anggap saja balas budi. Kalau begitu apa kamu bisa membantuku sekarang? Aina kembali menatap Arhan, penuh tanda tanya. Apa itu? Aku pernah memberikan kalung kepada seorang wanita. Dia sangat senang, padahal harganya tidak mahal. Saat kalung itu hilang dia akan merengut sepanjang hari, bahkan menangis. Dia bilang kalung itu sangat berharga baginya, tapi pada akhirnya dia meninggalkan kalung itu tanpa pernah kembali mencarinya. Arhan merogoh kantong celananya, mengambil kalung liontin kupu-kupu yang selalu ia bawa kemana-mana. Bisa aku minta tolong kamu menjaga kalung ini? Kedua netra Aina terpana melihat kalung liontin kupu-kupu di tangan Arhan. Tanpa ia sadari air matanya mengalir begitu saja, sekujur tubuhnya bergetar, napasnya tersendat. Aneh, tapi lagi-lagi hati dan pikirannya bereaksi. Arhan pun menyadari reaksi Aina, tetapi ia membiarkan semua itu tanpa bertanya, kenapa? Perlahan ia mendekat,
memakaikan kalung liontin kupu-kupu itu tempat di mana seharusnya ia berada. Cantik sekali. Suara Arhan terdengar bergetar. Sementara Aina masih terpaku dengan tatapan bingung. Matanya berkaca. Jantungnya berdebar-debar tak menentu. Pria di sampingnya ini benar-benar menyerang perasaannya dengan gila-gilaan, tanpa jeda untuk sekedar meyakinkan diri. Kalung ini cantik sekali. Aina menunduk melihat kalung yang saat ini bertengger di lehernya. Bukan kalungnya tapi kamu. Arhan mendekatkan wajahnya, sedikit miring, semakin dekat hingga deru napas mereka mulai beradu dan detik selanjutnya bip 1R mereka kembali meni 4. Perlahan tangan Arhan men 3 lusup masuk ke 3 la L3 Aina dan mendorongnya ke depan, mempertempat lem taut 4N mereka. Brengsek. Bak. Namun ciuman itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba saja Marcel datang dan langsung mendaratkan satu pukulan di wajah Arhan. Apa yang kamu lakukan dengan Nia, bajingan? Sel. Aina segera berdiri, menahan Marcel yang hendak kembali menjatuhkan pukulan kepada Arhan. Diam, Nia. Bisa-bisanya pria asing ini menyentuhmu. Sambil menahan rasa sakit di wajahnya Arhan berdiri, menatap Marcel dengan tajam. Siapa kau sampai berani-beraninya mencium Nia? Aku mempercayaimu tapi ternyata kau berusaha merebut wanita ini dariku. Arhan mendekati pria bertato itu, mencengkram erat kerah bajunya. Kedua mata Arhan memerah marah. Sudah, lepas. Aina mendorong kedua pria di hadapannya agar menjauh satu sama lain. Deru napasnya memburu saat melihat Arhan dan Marcel secara bergantian. Kalian seperti anak kecil. Dia yang. Stop. Kedua mata Aina memerah saat melihat Arhan. Kembalilah ke penginapan, saya harus bicara dengan Marcel. Tapi dia. Apa kau tidak dengar apa yang Nia bilang? Marcel melotot dengan amarah menggebu-gebu. 3 tahun ia selalu ada, selalu setia, mengorbankan semua mimpinya. Dalam waktu beberapa hari, seorang pria merebut hati dan pikiran wanita yang begitu ia dambakan. Diam kau brengsek. Bak. Tubuh Marcel jatuh terguling ke lantai dermaga. Bertahun-tahun Arhan mengasah kembali kemampuan tinjunya dan tentu saja membuahkan hasil. Satu pukulannya mampu membuat hidung Marcel mengeluarkan darah. Saya bilang, sudah. Aina mendorong Arhan menjauh darinya. Jangan ikut campur, ini urusan saya dan Marcel. Pulanglah ke penginapan, sekarang. Bentakan Aina membuat Arhan diam dengan tatapan tak percaya. Sementara Aina segera membantu Marcel berdiri dan menuntun pria itu pergi meninggalkan dermaga. Di sana Arhan masih berdiri di posisinya, memandangi kepergian Aina dan Marcel dengan perasaan campur aduk. Ya, benar, jika dibandingkan dengan dirinya, Marcel lebih banyak menghabiskan waktu dengan Aina, tetapi apa waktu bisa menjadi tolak ukur sebuah perasaan cinta? Sesampainya di rumah, Marcel melepaskan tangan Aina darinya. Ia sangat marah, kecewa, entah harus seperti apa lagi mendeskripsikan perasaannya saat ini. Aina, duduklah. Akan aku obati lukamu dulu. Hendak mengambil kotak P3K di belakang, tetapi tiba-tiba Marcel menariknya, ia dibawa bersandar pada dinding kayu di ruang tengah kediaman tersebut. Kedua lengannya ditekan Marcel ke dinding. Marcel, lepas. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu membiarkan pria itu menciummu? Hah? Marcel kembali tertunduk saat tak bisa lagi menahan perasaannya. Selama ini aku menunggumu, Nia. Aku percaya suatu saat nanti kamu akan melangkah ke arahku. Apa karena aku tidak kaya seperti Arhan? Apa karena aku tidak setampan dirinya, hingga begitu mudahnya kamu tergoda? Aku bukan wanita seperti itu, Sel. Lantas wanita seperti apa?
Marcel kembali menatap Aina dengan sorot mata penuh kekecewaan. Jangan pura-pura bodoh. Selama ini kau sangat tahu seperti apa perasaanku. 3 tahun. 3 tahun Nia. Apapun yang diberikan pria itu baru-baru ini tidak akan bisa menyamai ketulusanku padamu. Aku juga tidak tahu Sel. Aina mulai teriak serisak dengan kepala tertunduk. Dia memang baru datang ke dalam hidupku. Tapi sungguh, dia tidak seperti orang asing. Aku bisa merasakan hal yang begitu kuat saat bersamanya. Ada ikatan di antara kami, meski aku tidak bisa mengingatnya. Marcel terdiam sejenak menatap Aina yang enggan untuk menatap matanya. Sekarang katakan kepadaku, kau mencintai pria itu. Aina menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Aku mohon melepaskan aku. Ingat, Sel. Kita teman, aku dan kamu sudah seperti saudara. Saudara. Marcel berdecak tak percaya mendengar ucapan Aina. Aku bukan ingin menjadi saudaramu, aku ingin memiliki kamu. Marcel menarik Aina, membaringkannya secara paksa di sofa ruang tengah. Ia mensatun di tubuh wanita itu, hendak mendaratkan C1 uman di bibirnya. Marcel, aku mohon jangan. Kau bisa melakukannya dengan pria itu, kenapa tidak denganku, Nia? Aku sudah lama mendambakanmu, tapi kamu malah memberikannya kepada pria lain. Tidak, aku mohon jangan. Sekuat tenaga Aina berusaha menahan bahu Marcel. Temanku bukan seorang brengsek, jangan lakukan ini. Ia menangis sejadi-jadinya. Wajahnya memucat, tubuhnya meremang takut. Tubuh Marcel seketika melemah saat melihat Aina ketakutan melihatnya. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Maafkan aku. Aku tidak bisa berpikir jernih sekarang. Maaf. Marcel berdiri lalu segera beranjak pergi meninggalkan rumahnya. Entah kemana ia akan pergi. Sementara di sana, Aina masih terbaring di sofa, meringkuk sendirian. Ia bisa memahami kekecewaan Marcel terhadapnya, apalagi selama ini pria itu sudah berkorban banyak untuknya. Oh, Nenek Mariana. Iya benar, Pak. Sahut Alvin dan Laras secara bersamaan. Saat ini Alvin, Laras dan Kinos sedang berada di rumah Pak RT salah satu perkampungan di sekitaran Kalimalang. Ya, Alvin benar-benar tidak membuang-buang waktu. Sesampainya di Jakarta, ia langsung ke rumah sakit, untuk tes DNA Arka, setelahnya ia pergi ke perkampungan itu. Selama perjalanan ia menceritakan pertemuannya dengan Aina kepada Kinos dan Laras. Tentu saja Laras dan Kinos sangat bahagia, meski di satu sisi mereka juga sedih karena ternyata Aina mengalami amnesia. Jadi apa Anda tahu Nenek Mariana dan cucunya Nia? Tanya Kinos memastikan. Oh ya tahu. Bu Mariana itu warga lama. Tadinya hidupnya baik-baik saja. Dia tinggal bersama cucu semata wayangnya Dania. Tapi 5 tahun lalu, cucunya yang sedang hamil muda, tewas tenggelam di sekitaran kali, saat sedang menjaring ikan bersama suaminya. Alvin nampak tercengang saat mengetahui fakta tentang nenek itu. Benar kata Arhan, Nia itu bukan hanya sekedar nama, tetapi nama itu adalah milik seseorang yang pernah hidup. Bu Mariana mengalami depresi, dia hampir tidak pernah keluar rumah. Sampai suatu ketika, lebih tepatnya 3 tahun lalu, tiba-tiba rumahnya sudah kosong, kami kehilangan jejaknya sampai sekarang. Astaga, sumpah demi apapun, aku merinding. Jadi nenek itu yang menemukan Aina dan mengira jika Aina adalah cucunya yang tenggelam, ucap Alvin sambil mengusap-usap lengannya. Ini tidak bisa dibiarkan, Vin. Kita harus ke pulau itu secepatnya. Desak Laras dengan panik. Tapi bagaimana dengan tes DNA? Aku yang akan urus prosesnya di sini. Kalian berangkatlah malam ini juga, sahut Kinos.
Alvin bersandar dengan lemas di sofa ruang tamu Pak RT. Aku baru sampai jam 2 tadi dan sekarang harus kembali ke Riau. Setelah ini bonusku harus dinaikin lagi. Cek, dasar pamrih, ucap Laras sambil menggelengkan kepalanya.